Sahabat LTV, hubungan asmara adalah hubungan timbal balik antara dua insan yang saling mencintai. Sayangnya, tidak semua kisah cinta berjalan mulus. Ada juga kasih tak berbalas atau dikenal dengan istilah bertepuk sebelah tangan. Namun kerap timbul sebuah masalah saat seseorang merasa terobsesi terhadap lawan jenisnya hingga tidak terima cintanya ditolak. Alhasil, berbagai cara pun dilakukan untuk meraih pujaan hati hingga akhirnya berujung pada pembunuhan tragis. Selamat malam sahabat RTV, saya Stephanie Deversta akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan laporan khusus Kasih Tak Sampai, Pujaan Hati Dibantai. Selengkapnya di Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Sahabat RTV, beberapa waktu dalam satu malam, dua perempuan kakak beradik di Sidoarjo, Jawa Timur tiba-tiba hilang tak diketahui keberadaannya. Keesokannya, ibu korban menemukan kedua putrinya. Namun, kedua buah hati yang begitu dikasihinya itu ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Selasa 7 September 2021 menjadi hari yang kelabu bagi seorang ibu bernama Rianti. Saat ia baru menginjakkan kaki di rumah kontrakannya di Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, ia melihat ceceran darah menuju arah sumur yang berada di belakang rumah. Kecurigaan semakin memuncak lantaran kedua putri Rianti hilang sejak malam sebelumnya. Benar saja, saat ia melihat sumur, kedua jasad putrinya berada di dalamnya. Evakuasi segera dilakukan terhadap kedua korban, yakni bocah perempuan 12 tahun berinisial DC, serta kakaknya, Diravani, berusia 20 tahun. Tidak hanya tim evakuasi dari pemadam kebakaran, polisi dari Satreskrim Sidoarjo juga datang ke lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Diduga kuat, Diravani serta adiknya menjadi korban pembunuhan. Menurut kesaksian tetangga, seorang pemuda sempat mendatangi korban di rumahnya. Namun pemuda tersebut belum diketahui identitasnya serta apa hubungannya dengan kedua korban. Diketahui mobil yang biasa parkir di depan rumah turut raib dibawa pemuda tersebut. Nggak tahu kok pintunya dibuka, pagarnya dibuka lebar gitu. Lampu depannya kok dimatiin. Oh, rumahnya dibuka lebar waktu itu? Iya. Terus lampu dimatiin, padam semua? Yang dalam yang terang, cuman di depan katanya dimatiin. Terus? Cuman tempat ada mobil. Terus anak saya yang bilang ada anak laki-laki naik, buka tutup mobil. Itu, ya. Tapi laki-lakinya jarang di sini, nggak tahu ya? Kurang tahu juga. Korban Diravani merupakan mahasiswi keperawatan, sementara adiknya masih duduk di bangku sekolah menengah tingkat pertama. Keduanya dikenal pendiam dan tidak memiliki musuh. Orangnya putih, kecil. Oh, pendiam atau? Pendiam. Nggak pernah ke tetangganya? Enggak, dia dalam. Terus dia kalau mau keluar ya keluar. Oh gitu ya. Satunya besar kecil ya? Kecil juga. Rambutnya agak penting. Kalau kakaknya itu? Kakaknya biasanya pakai kerudung. Kuliah? Kuliah. Oh, kalau adiknya? Adiknya masih sekolah kan di Buana kelas 1 kan kelas 2 itu. SMP. Lantas, siapakah yang terlibat dalam tewasnya kedua korban? Apakah pembunuhan dilatari dendam atau hanya mengincar harta semata melihat sejumlah barang milik korban raib dibawa pelaku? Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Ihwan, Turn Back Crime, RTV. Berkat gerak cepat kepolisian, petugas akhirnya menangkap seorang pemuda yang diduga membunuh kakak beradik yang jasadnya ditemukan di dalam sumur. Ironisnya, pemuda 25 tahun itu ternyata adalah orang yang selama ini cukup dikenal oleh keluarga korban.
Lalu apa yang membuat pelaku sampai hati menghabisi nyawa kakak beradik tersebut? Dua perempuan kakak beradik ditemukan tewas dengan jasad di dalam sumur sebuah rumah di Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Identitas keduanya yakni perempuan 20 tahun bernama Diravani, serta adiknya yang masih berusia 12 tahun berinisial DC. Polisi yang bergerak cepat tidak membutuhkan waktu lama untuk mengungkap kasus penemuan jasad kakak beradik ini. Tidak sampai 24 jam setelah jasad kedua korban ditemukan, teka-teki pelaku pembunuhan kedua korban langsung terpecahkan. Petugas Resmo Polresta Sidoarjo akhirnya menangkap seorang pemuda 25 tahun berinisial HE. HE ditangkap di tengah pelariannya di sebuah tempat penginapan di kawasan Semampir, Kecamatan Sedat, Sidoarjo, Jawa Timur. HE bukanlah orang asing bagi kedua korban. Setelah diselidiki, HE merupakan mantan pegawai yang pernah bekerja di kedai kopi milik ayah korban. Meski HE sudah tidak lagi menjadi pegawai ayah korban dan kini bekerja sebagai sopir mobil rental, namun nyatanya ia masih memendam perasaan cintanya terhadap korban bernama Diravani. Kemudian dari hasil pengembangan, kira-kira siapa yang kira-kira memungkinkan untuk berhubungan ataukah ada yang mungkin merasa disakiti oleh keluarga korban, akhirnya ada atas nama tersangka saudara HE. Menurut informasi yang diperoleh, peristiwa bermula saat pelaku mendatangi rumah kontrakan orang tua korban di Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku yang datang seorang diri awalnya diterima dengan baik oleh korban Diravani. Saat sedang berbincang berdua, pelaku kemudian menyatakan perasaan cintanya sambil memegang tangan korban. Korban yang kaget kemudian berteriak. Teriakan itu membuat adik korban, DC, datang menghampiri sang kakak dan pelaku sambil membawa pisau. Pelaku yang panik merebut pisau tersebut lalu menganiaya kedua korban menggunakan pisau hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak pembunuhan, kedua korban lalu dibawa ke belakang rumah di mana terdapat sebuah sumur. Jasad kakak beradik itu lantas dilempar pelaku ke dalam sumur sedalam 5 hingga 6 meter. Ya, sebuah sumur yang bentuk lubang, kemudian kedalaman sekitar 5 meter 6 meter. Di situ dengan menggunakan lampu senter itu bisa dilihat, rupanya di situ ada sebuah helm, kelihatan helm dan pakaian-pakaian. Helm ini di situ. Kemudian setelah datang tim untuk melihat lagi, kemudian helm ini coba diangkat dengan pengait. Rupanya di situ tergantung tangan daripada salah satu korban. Setelah membuang jasad kedua korban ke dalam sumur, pelaku bukannya langsung kabur, tapi malah mengambil barang-barang milik korban seperti 4 telepon genggam, dompet, laptop, dan mobil keluarga. Barang-barang berharga beserta mobil yang dibawa lari pelaku menjadi barang bukti yang disita polisi beserta pisau, sarung tangan, helm, dan pakaian para korban. Rasa cinta yang dipendam pelaku terhadap korban Diravani ternyata berakhir tragis. Bukan hanya penolakan yang ia terima, namun pelaku juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menghilangkan nyawa orang yang ia cintai. Demi membayar semua kesalahannya, pemuda HE pun akan meringkuk di balik jeruji besi untuk waktu yang lama. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Ihwan, Turn Back Crime, RTV. Menolak ajakan nikah, seorang perempuan dibakar mantan kekasihnya. Turn Back Crime kembali sesaat lagi.